Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Fadila Amril, NIM 19231027 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Materi dan Energi dengan dosen pengampu Ibu Rani Oktavia, SPD, MPD. Baiklah, pada kali ini materi yang kita bahas yang pertama itu ada pengertian minyak kelapa murni, di mana minyak kelapa murni atau disebut dengan virgin coconut oil atau VCO merupakan minyak yang dibuat dari daging buah kelapa tua dari varietas kelapa dalam, di mana proses pembuatan VCO dilakukan dengan metode fermentasi menggunakan roti. Kemudian, pengertian lain dari VCO itu merupakan minyak yang dihasilkan dari pemurnian santan kelapa dengan metode tertentu untuk memisahkan unsur-unsur kimia secara bertahap. Nah, materi yang selanjutnya itu ada manfaat minyak kelapa murni, di mana manfaat dari minyak kelapa murni ini sangat banyak. Di antaranya itu ada mengurangi kadar lemak jahat, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengatasi rambut yang sulit diatur, dan membersihkan wajah. Selanjutnya itu ada alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan minyak kelapa murni, di mana alat yang terdapat pada percobaan ini yaitu yang pertama ada panci, yang kedua ada saringan, yang ketiga ada plastik, yang keempat ada karet, yang kelima ada kapas, yang keenam ada gunting, yang ketujuh ada gelas, yang kedelapan ada sendok, dan yang kesembilan itu ada botol plastik, di mana bahan-bahannya yaitu ada parutan kelapa, kemudian air secukupnya, dan vermipan atau ragi roti. Nah, di mana materi yang terakhir itu ada proses pembuatan dari minyak kelapa. Di mana proses dari pembuatan minyak kelapa murni itu, yang pertama kita awali dengan pemilihan buah kelapa. Kita pilih kelapa yang sudah tua. Kemudian kelapa yang sudah dipilih tadi kita parut menggunakan parutan mesin. Nah, setelah diparut, hasil parutan kelapa dimasukkan ke dalam panci. Nah, kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu kita peras kelapa hingga mengeluarkan santan. Nah, santan disaring menggunakan penyaringan santan. Dan santan yang sudah disaring tadi dimasukkan ke dalam plastik bening, lalu didiamkan selama 3 jam. Nah, setelah didiamkan selama 3 jam, maka akan terbentuklah dua lapisan, yaitu lapisan atas ialah krim dan lapisan bawah ialah air. Nah, kemudian gunting sedikit ujung bagian bawah plastik untuk mengeluarkan air tersebut dan menyisakan krimnya. Nah, kemudian pindahkan krim tersebut ke dalam plastik baru. Nah, selanjutnya ambil lagi roti atau vermipan sebanyak 0,1 gram atau seujung sendok teh, dilarutkan ke dalam gelas berisi air hangat ngilu kuku kurang lebih 10 ml atau 2 sendok teh. Kemudian, campurkan larutan ragi roti atau vermipan ke dalam krim santan tersebut. Dan selanjutnya, aduk hingga merata, lalu ikat kembali plastik tersebut. Nah, didiamkan selama 20 jam pada suhu ruangan. Setelah didiamkan selama 20 jam, maka terbentuklah 3 bagian, yaitu blondo, minyak, dan air. Kemudian, gunting sedikit ujung bagian bawah plastik untuk mengeluarkan air dan menyisakan minyak serta blondo. Kemudian lalu minyak dan blondo dipisahkan dan disaring menggunakan penyaringan yang sudah dilapisi dengan kapas. Nah, setelah selesai penyaringan, baru kita mendapatkan hasil minyak yang jernih dan minyak siap digunakan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa virgin coconut oil atau VCO dapat dibuat dari daging buah kelapa tua yang masih segar dari varietas kelapa dalam. VCO yang dihasilkan berwarna bening atau tidak berwarna dan berbau harum khas kelapa segar. VCO tersebut mirip dengan VCO hasil pabrikan. Kesimpulan yang selanjutnya, virgin coconut oil atau VCO yang dihasilkan mengandung asam lemak laurat sebesar 49,08%, sedangkan VCO hasil pabrikan mengandung asam lemak laurat sebesar 48,80%. Kedua VCO tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan standar.
Nah, adapun saran dari percobaan pembuatan minyak kelapa murni ini yaitu perlu adanya upaya pendampingan pemerintah untuk mensosialisasikan manfaat VCO bagi kesehatan dalam rangka GIZ Indonesia Sehat 2015. Kemudian perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif terhadap VCO bagi kesehatan serta aplikasinya di dalam masyarakat. Nah, berikut ada lampiran foto dari proses pembuatan minyak kelapa murni, di mana ada parutan kelapa yang sedang diperas, kemudian parutan kelapa yang mau disaring, kemudian ada hasil yang sudah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian yang sudah didiamkan selama 3 jam, lalu pembuangan air yang memisahkan antara air dan krim, kemudian di mana krim tadi dimasukkan ke dalam plastik baru untuk pemberian vermipan. Nah, yang selanjutnya ini adalah proses pemasukan vermipan atau ragi roti ke dalam krim santan yang telah kita pisahkan dengan airnya. Kemudian kita diamkan selama 20 jam di suhu ruangan. Nah, inilah proses dari pendiaman selama 20 jam dan mendapatkan hasil yang mana terbentuk 3 bagian, yaitu blondo, minyak, dan air. Setelah itu kita mengeluarkan airnya dan kita menyisakan minyak serta blondo. Nah, kita akan menyaring minyak dan blondo supaya mendapatkan hasil minyak yang jernih. Dan inilah hasil dari pembuatan minyak kelapa murni dengan menggunakan vermipan atau ragi roti. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.